Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi ke program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Menjalankan ibadah puasa tidak hanya tentang kita menahan lapar dan dahaga. Banyak hal yang kita amalkan dan banyak hal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mengerti di mana kebenaran kita dan di mana kesalahan kita. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Lantas, apa saja hal-hal tersebut? Mari kita saksikan dan simak penjelasan dari narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang menyaksikan Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Insya Allah kita semua saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan atau mengurangi kualitas puasa. Puasa merupakan ibadah yang istimewa, relatif berbeda dengan ibadah-ibadah atau amalan-amal soleh lainnya. Kalau amalan soleh lain itu biasanya atau pada umumnya sifatnya aktif, jadi melakukan perbuatan. Tetapi puasa sifatnya lebih pasif, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan. Nah, secara bahasa memang puasa itu menahan. Dan secara istilah, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dihindari? Atau hal-hal apa saja yang harus ditinggalkan selama puasa? Ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan. Karena kalau tidak ditinggalkan, mengakibatkan puasanya menjadi batal. Dan yang kedua adalah perbuatan yang sebaiknya, yang semestinya ditinggalkan, karena kalau dilakukan mengakibatkan puasanya itu menjadi kurang berkualitas atau mengurangi kualitas puasa. Yang pertama dulu yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah makan dan minum. Perbuatan yang pada hari-hari biasa itu memang menjadi kebutuhan ya dilakukan secara umum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Tapi pada saat puasa itu harus ditinggalkan. Itu yang pertama. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah merokok misalnya. Merokok juga dapat membatalkan puasa. Nah, orang yang melanggar ketentuan ini, yang makan atau minum atau merokok pada waktu puasa, maka dia harus mengqadha atau mengganti di bulan yang lain, ya, di hari yang lain. Itu yang membatalkan puasa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hubungan suami istri pada siang hari. Ini juga membatalkan puasa. Kalau malam harinya tidak apa-apa, karena malam harinya kan tidak puasa. Yang membatalkan adalah pada siang hari. Nah, maka termasuk di dalamnya itu juga
upaya-upaya yang sengaja untuk mengeluarkan mani misalnya, ya, atau sperma, onani misalnya begitu ya. Itu juga membatalkan puasa. Nah, orang yang melanggar aturan ini, ya, yang hubungan suami istri pada bulan Ramadan, ya, pada siang hari bulan Ramadan, selain dia harus mengganti di bulan yang lain, dia juga kena kifarat, ya. Dia juga kena sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya itu 1, membebaskan budak, atau ini pilihan, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tentu lebih berat ini. Atau yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Gitu. Nah, di samping itu juga yang bisa membatalkan puasa adalah mutah secara sengaja. Ya, jadi kalau muntahnya itu disengaja, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, sebelum saya ke hal-hal yang sepatutnya dihindari yang bisa mengurangi kualitas puasa, mungkin perlu dibahas juga ya pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Ya, bagaimana dengan suntik itu ya? Apakah suntik itu termasuk kategori yang membatalkan puasa atau tidak? Gitu. Nah, saya merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia ya ketika terjadi COVID kemarin tahun 2021. MUI menfatwakan bahwa vaksin COVID-19 yang dilakukan dengan cara menyuntikkan ke otot, nah itu tidak membatalkan puasa. Nah, artinya vaksin atau suntik yang itu tidak bertujuan untuk misalnya membuat kenyang atau memberikan nutrisi sehingga tidak terasa berat puasanya ya, menjadi tidak haus, tidak lapar dan sebagainya. Selama tidak punya efek ke sana, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian efeknya itu sama dengan makan atau minum, nah maka itu tidak boleh dilakukan. Itu termasuk yang membatalkan puasa itu. Nah, kemudian yang hal-hal yang harus yang semestinya dihindari karena bisa mengurangi kualitas puasa itu secara umum adalah semua perbuatan yang tercela. Bohong, bertengkar, berkata kasar, dan hal-hal lain yang tercela itu sepatutnya dan semestinya dihindari. Ya, karena itu akan mengurangi kualitas puasa, bahkan bisa saja menghilangkan sama sekali atau menghabiskan pahala puasa itu. Rasulullah pernah mengingatkan berapa orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itu karena puasanya secara hukum, secara fikih sah, tetapi pahalanya itu habis ya oleh perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, bohong, tengkar, berkata-kata yang tidak pantas dan lain sebagainya. Di samping itu juga hal-hal yang mendekati pada perbuatan-perbuatan yang membatalkan tadi itu juga seyogianya dihindari. Ya, misalnya berkumur yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, itu nanti sangat dikhawatirkan akan ada yang masuk ke dalam tenggorokan kemudian tertelan ke dalam lambung, yang itu kemudian bisa disamakan dengan minum. Oleh sebab itu perlu dihindari. Demikian juga menyesap air ya ketika wudhu itu ya, itu yang berlebih-lebihan itu sebaiknya juga dihindari. Ya, untuk mencegah terjadinya makan atau minum itu tadi. Para pemirsa, Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang dirahmati Allah,
Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari narasumber kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.